Kecelakaan pertama terjadi di jalur nasional bypass Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Seorang pengendara motor menabrak truk parkir. Pengendara motor ini pun tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Korban adalah Maura alias Safitri, warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Berselang 30 menit, kecelakaan kedua terjadi di Jalan Nasional Bypass, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kali ini seorang karyawan minimarket tewas di lokasi menabrak truk parkir. Korban adalah Afrizal Nazril Praditya, warga Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Korban baru saja pulang kerja dari minimarket di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Diduga korban mengantuk. Sementara itu, sopir truk mengaku sengaja berhenti di pinggir jalan karena ada gangguan di ban belakang. Secara tiba-tiba saja terdengar suara keras dari belakang truk. Nggak tahu, kita akan di kiri. Kita akan di sini. Dengan berak gitu kan, saya lihat ada motor satu. Ini parkir atau ngeban atau gimana Pak tadi? Parkir, motornya udah parkir. Terus ditabrak pengendaranya? Kedua kecelakaan di Jalan Nasional Bypass ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Sementara kedua kendaraan truk beserta sopir dibawa ke Satlantas Polres Mojokerto untuk pemeriksaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Bahas kasus pemerkosaan Mei 98, rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai suasana emosional. Selamat malam pemirsa, saya Gede Satria kembali hadir untuk menghadirkan informasi penting hari ini. Selain dua informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya, diantaranya seperti yang satu ini pemirsa. Itu pakai duit Pak, kita sekolah pakai duit, sekarang kita Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan Bapak. Dan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Udah lama saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua Pak. Saya punya anak berapa Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil Pak, mau masuk sekolah SD, yang kedua SMP. Saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana Pak? Tolong Pak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang Iwan Sunardi menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita menuju Jawa Timur, pemirsa. 3 orang pemuda kelompok gangster di Surabaya ditangkap warga dan menjadi sasaran amukan massa. Akibat diamuk massa, ketiga pelaku dilarikan ke rumah sakit. Warga berhasil menangkap 3 orang pemuda anggota kelompok gangster di kawasan Jalan Kutisari, Utara, Kecamatan Tenggilis, Mojoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga anggota gangster ini ditangkap karena dalam kondisi mabuk, berbuat onar dan mengancam warga sambil mengayunkan sebilah pisau. Usai ditangkap, warga langsung menghakimi ketiga anggota gangster tersebut. Nyawa ketiga pelaku berhasil diselamatkan polisi yang datang ke lokasi kejadian. Melihat luka ketiganya yang cukup parah, polisi membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi ketiga pemuda tersebut sedang ditemukan sedang mengitari wilayah Kutisari tersebut, dan ada yang melihat sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Kondisinya waktu itu mabuk atau seperti apa, Pak? Betul, warga yang menemukan ketiga pemuda tersebut dalam keadaan dipengaruhi mabuk. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Dan saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tenggilis, Mojoyo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP di lokasi kasus tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji. Pelaku diminta polisi untuk mempraktekkan perbuatan kejinya kepada para korbannya di lokasi kejadian. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan meminta pelaku pelecehan seksual berinisial FA mempraktekkan perbuatan bejatnya di kediaman pelaku di Jakarta Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mempraktekkan saat mengajar para korban hingga melecehkannya. Salah satu orang tua mengungkapkan jika anaknya mengalami 2 kali pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Saat itu anak korban masih ikut pengajian bersama tersangka. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Para orang tua korban berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap para pengajar agama yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang balita terjatuh dari bus bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Jalan Tol Jor, Joglo, Ciledug, Bintaro. Pihak TNI Angkatan Darat menyebut bus sedang digunakan untuk keperluan takziah. Seorang pengemudi yang tengah melaju di Jalan Tol Jor, Joglo, Ciledug, Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus.
Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Kecewa anak mereka tak masuk jalur domisili, ratusan orang tua siswa di Pamulang, Geruduk SMA Negeri 3, Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah dicor. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.